Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan semoga kita umatnya Nabi Muhammad SAW dapat syafaatnya semua nanti di akhir zaman. Belajar sejarah untuk melawan lupa akan sejarah Nusantara kita yang tercinta. Kami berjalan setapak demi setapak menyelusuri pinggir kota Jakarta. Kulihat pohon api-api atau pohon mangrove, indah dan mempesona. Di tepi pantai Jakarta Utara, kulihat berdiri kokoh, penuh aura tempo dulu. Apabila ada kata, cerita, nama, tahun, dan tempat, kami memohon maaf yang seagung-agungnya. Dengan bangga, Bani Hidayatullah Channel akan mencoba menceritakan legenda, mitos, misteri, cerita, dan sejarah. Cerita ini berawal dari tutur tinular, tutur kanda, cerita lisan, dan cerita rakyat. Konon kisahnya legenda Masjid Al-Alam atau Masjid Agung Aulia yang berada di Marunda, Jakarta Utara. Ada juga yang menceritakan masjid ini dibangun hanya satu malam oleh Pangeran Fathaillah dan para wali-wali Allah. Sewaktu menyerang Batavia, berdiri kokoh bangunan masjid tua yang dipercaya banyak keajaiban. Dikisahkan oleh para leluhur setempat, masjid yang konon sudah ada sekitar abad ke-16 Masehi, dibangun dalam sewaktu semalam oleh para wali Allah. Bukti-bukti dengan adanya sumur 3 rasa yang dipercaya serta makam keramat dari wali Allah yang konon pernah membelah tsunami Krakatau pada zaman dahulu. Kealiman, kesaktian wali Allah yang membuat Masjid Agung Aulia atau Masjid Al-Alam di pesisir Marunda, Jakarta Utara. Menurut kisah yang dahulu, pembangunan Masjid Al-Alam Marunda masih ada sangkut pautnya pasukan Mataram yang kala itu menyerbu VOC di Batavia. Namun ada versi yang lain justru dipimpin oleh Pangeran Fathaillah. Wallahu a'lam. Salah satu kisah yang menarik Masjid Al-Alam Marunda ialah pembangunannya
konon dilakukan dengan satu malam oleh para aulia Allah. Wallahu a'lam. Semua kisah hanya dituturkan dari lisan ke lisan secara turun menurun. Meski didirikan hanya satu malam, arsitektur bangunannya kental akan arsitektur syarat nilai budaya Nusantara. Sama dengan julukannya, Masjid Empat Budaya memiliki 4 jenis budaya, bercampur bersama, yakni Betawi, Jawa, Cina, dan Eropa. Yang pertama dari arsitek Jawa itu kubahnya, yaitu joglo atau susun atap. Hubungannya itu kalau kata Betawi bilang sisir pisang. Sedangkan dari bahasa Cinanya sendiri, yaitu dari hubungannya lengkung naga. Sedangkan dari Eropa, yaitu dari tiangnya melambangkan kekokohan. Artinya 4 tiang itu yang melambangkan 4 kekuatan Islam dan kekokohan Masjid Al-Alam. Dari pintu jendela maupun yang lainnya ia melambangkan dari ornamen kebudayaan Betawi itu sendiri. Konon juga tokoh Si Pitung diceritakan sejarah Masjid Al-Alam Marunda. Lokasi Masjid Al-Alam yang berdekatan dengan rumah Si Pitung membuat sang legenda Betawi dipercaya sering mengunjungi Masjid Al-Alam untuk beribadah dan belajar ilmu agama Islam. Nama Si Pitung pun sempat disematkan pada nama Masjid Al-Alam Si Pitung Marunda. Wallahu a'lam. Inilah tadi cerita legenda Masjid Al-Alam di Marunda, Jakarta Utara. Apabila ada salah kata, cerita, nama, tahun, tempat, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Buat abang-abang, tante-tante, dan nyonya-nyonya yang baru menyimak channel kami, Bani Hidayatullah, sudi kiranya tekan tombol lonceng, like, share, tulis di kolom komentar untuk menambah kekurangan kami. Kami berdiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.